Aduh, ayo dong, gue udah telat ini. Cepet. Balik lagi gua. Lu jalan ya? Iya. Sorry. Gua hari ini ada syuting komik. Gue jadi buru-buru dan gue telat. Sorry ya. Sorry. Sumpah udah jam berapa? Gila, janjiannya jam berapa? Emang benar-benar ya Bang Niro kok kebiasaan banget deh. Aduh, Put. Sorry banget. Terus dari mana Bang? Tadi gue habis kecelakaan dan gue nggak bisa nyeritain ini sekarang. Ya udahlah Bang, udah ditungguin juga sama komikers di rumah. Langsung opening aja kali ya. Oke. Halo komikers, welcome back to Komik Komunitas Uni. Jumpa lagi dengan host yang super keren, manis dan sedikit alay. Gua Puput dan gue Irul. You and me, be unique on your own. Sorry Put ya tadi. Ya udahlah, namanya juga musibah kan, kita nggak ada yang tahu. Gue juga nggak tahu tadi kalau selatan ini. Oh, ini kayaknya minta kesini deh Bang harus. Dari mana nih? Kita dari komik Pak. Dari komunitas unik. Duduk ya Pak? Ya, duduk di sini nggak apa-apa ya? Iya. Mari Pak. Nah, gimana? Oke nih teman-teman, jadi kita udah bersama dengan salah satu owner dari komunitas Chamber nih, yaitu dengan Bapak Ages. Betul ya Pak ya? Ya. Dan komunitas Chamber ini sudah didirikan dari tahun 2007, betul Pak? Ya. Betul. Dan Pak, nih aku mau boleh kali ya Pak, tadi kan lantunan lagunya tuh sangat bagus banget nih Pak. Tapi aku sebelum tanya tentang cara main biolanya, pasti aku tanya dulu nih tentang komunitas ini Pak. Oke. Mungkin aku langsung tanya aja kali ya Pak. Ya, langsung ya. Pak, kan sebelumnya ini kan ada pandemi COVID-19 ya Pak. Dan ini kan mengharuskan untuk kegiatan di outdoor ini ditiadakan nih Pak. Ya. Terus gimana sih Pak komunitas ini tetap dapat berjalan, terus juga tetap dapat bangkit dengan peraturan ataupun larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pak? Oh, gitu. Iya, bagaimana Baik. itu Pak? Jadi selama COVID, tempat ini pun ditutup ya dengan pagar. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan di tempat ini. Jadi kami pun otomatis selama COVID, selama itu kita tutup. Apa ya istilahnya ya? Vakum. Ya. Pokoknya pembatasan ya, ada pembatasan itu. Jadi kita tadinya teman-teman sebelum ini kan banyak, ya. Nah ketika ditutup ya kami memulai dengan cara yang seperti yang teman-teman atau institusi lain lakukan. Kita online, ya. Kita pakai seperti Google Meet atau Zoom, apapun yang Zoom untuk latihan. Tetapi ternyata memang itu juga nggak efektif karena kegiatan aktivitas motorik yang seperti ini tidak bisa hanya melalui visual dan jarak jauh. Kita perlu membetulkan bagaimana posisinya, perlu mengontrol, ya. Ya tidak zero sama sekali sih, tapi artinya tidak seefektif jika kita ketemu langsung seperti ini. Nah, selama itu berjalan, ya kemudian satu persatu mulai mundur karena kuota lah, karena hal-hal yang lain. Tetapi ada yang berjalan. Nah, sampai dengan peraturan ini sudah dinyatakan bahwa kita sudah boleh berkegiatan lagi, tetapi sudah nggak kayak dulu lagi. Hampir 90% anggota komunitas menghilang. Nah, ini mulai lagi dengan yang baru seperti itu. Mau ditanyakan apa lagi? Berarti itu dampaknya sangat signifikan ya Pak ya? Sangat pengaruhnya buat komunitas sangat nyata, sangat signifikan karena kemudian yang tadinya aktif menjadi hilang. Dan ini mencoba untuk mengajak lagi teman-teman yang lain. Ini sebagian besar baru, ya masih kurang lebih sekitar 25 sampai 30. Dan hari ini pun karena cuacanya masih begini, mereka belum bisa datang semua. Ya, ini ada kebijakan-kebijakan baru setelah COVID. Ya.
Baik Pak, dan menurut aku nih ya Pak, aku lihat tuh komunitas ini kayak punya sesuatu yang berbeda dengan komunitas lain. Contohnya itu kayak dari kelas-kelas yang dibuat dari komunitas ini, kan yang menjadi pengajar tuh ya dari komunitas ini sendiri Pak. Nah itu dapat ide dari mana sih Pak? Ya, baik. Nah, ini adalah mimpi. Ya, awalnya gini. Kalau di Laskar Pelangi itu kan mimpi adalah kunci. Nah, sama. Ini adalah berawal dari mimpi. Mimpi saya. Dulu kan saya seorang yang disekolahkan di sekolah SPG Vanlit di Muntilan. Jadi saya dipersiapkan menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Oleh sebab itu ada ide untuk memberikan pelajaran ya tentang sebenarnya materi kita adalah untuk mengajarkan kepada generasi muda yaitu tentang lagu-lagu wajib nasional dan lagu-lagu daerah di Indonesia ya. Ya, ini idenya datang dari semangat ya, dari semangat untuk keinginan saya supaya anak-anak Indonesia menguasai namanya saja lagu wajib ya. Jadi anak-anak Indonesia wajib mengerti ini. Idenya kenapa kemudian menjadi komunitas seperti ini. Lalu kan kalau di sini ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas-kelasnya itu dibagi, ada kelas bibit itu bagi yang pertama datang, yang belum tahu apa-apa, pemula. Baru datang, Pak, saya mau latihan tapi saya belum pernah belajar sama sekali. Ya, itu kita kenalkan dan dia masuk ke dalam kelas bibit. Kemudian di kelas bibit kita kasih tahu caranya menggesek, caranya membunyikan, lalu tangga nada. Nah, habis bibit biasanya bibit itu kemudian tumbuh tunasnya, lalu ada akarnya. Nah, kemudian kelas berikutnya adalah kelas akar. Habis bibit akar, ya. Kemudian habis akar, batangnya udah kelihatan nih, kita kasih nama kelas batang. Kemudian kelas dahan, ranting dan seterusnya seperti itu. Jadi ini murni, jadi penggabungan antara pramuka, ya kan? Kita di alam bebas. Lalu saya mengibarkan diri saya seorang petani yang menyemai bibit tanaman, mulai dari masih bibit, kemudian sampai kemudian harapannya menjadi berbunga dan berbuah. Seperti itu. Baik Pak, balik lagi mungkin kali Kak Irul mungkin mau tanya. Mungkin Pak, dari penamaan kelas ini Pak, mungkin tadi kan namanya juga unik ya Pak. Ya. Ada kelas bibit, kelas akar, dan kelas daun sebagainya. Kenapa sih Pak kok bisa ada nama kelas yang menurut saya unik Pak namanya gitu? Terpikirkan gitu Pak. Nama-nama tumbuhan gitu. Ya. Seperti bibit, bagian-bagian akar, tumbuhan dan gitu Pak. Oleh sebab itu, ya, tadi kan saya bilang bahwa saya mengibaratkan diri saya, kalau kita melakukan sesuatu seperti seorang petani, ya, petani ingin menanam sesuatu, dia kebetulan kan kita kepengen gerakan Go Green juga. Jadi Go Green itu kan mengenal istilah ada bibit, ada tanamannya. Oleh sebab itu kenapa saya mengambil kelas-kelas itu sesuai dengan kemampuannya. Masih bibit itu ya bibit, belum tahu apa-apa. Kemudian ketika dia tumbuh akarnya, udah mulai mengakar nih, kayaknya sudah mulai bisa. Lalu kemudian tumbuh batangnya, daunnya dan lain sebagainya itu. Nah, nama-nama itu memang disengaja punya tujuan supaya kita bisa memantau perkembangannya setiap kelompok kelas itu. Kelas bibit itu bisanya begini. Kalau sudah kelas batang itu bisanya dari sini sampai sini. Ini ada kaitannya dengan semacam silabus kita. Ya, silabus kita di komunitas ini seperti itu ya. Baik Pak, mungkin untuk kedepannya ini kali Pak, dari komunitas ini apa sih Pak? Ini kan karena baru mulai lagi, apa harapan kedepannya dari Bapak sendiri Pak? Harapannya ke depan, ini harapan ini tentu banyak bagi komunitas bahwa bahwa apapun bisa terjadi ya, gangguan atau wabah atau apapun. Tapi jangan menyurutkan kita jangan pernah menyerah pada hal-hal semacam itu. Manusia dibekali dengan kebijakan, manusia dibekali dengan akal budi. Kita selalu mencari akal bagaimana supaya hal yang baik itu tetap bisa kita laksanakan untuk mencapai tujuan. Ya, kalau kemarin kita nggak bisa, ya, terus kemudian begitu sudah bisa, teman-temannya banyak yang tidak datang, ya kita sebagai komunitas wajib untuk mengajak lagi, ya. Jadi saya mengharap pada orang-orang, terutama generasi Indonesia, apapun kemampuannya, apapun keterampilannya yang ingin diberikan kepada orang lain, ya, apalagi itu bisa menyumbangkan sesuatu buat nusa dan bangsa, jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda. Kalau nunda 1 jam, berhasilnya tertunda 1 jam.
1 hari tertunda 1 hari. Kalau 1 tahun rugi banget, rugi waktu. Oleh sebab itu saya berpesan supaya buat semuanya, bukan hanya komunitas, termasuk juga buat adik-adik ini. Jangan pernah menahan sesuatu kalau memang itu baik, segera dieksekusi saja. Gitu ya. Karena banyak banget tadi pengalaman dan cerita yang telah diceritakan oleh Pak Ages ini. Sekarang karena kita sudah cerita-cerita tadi, Pak, sekarang kita mau tahu nih, Pak, alat-alat dan jenis apa aja ya, Pak, yang digunakan dalam biola. Mungkin kita mulai dari sini ya, Pak. Ini Bagian dari biola, Pak, ya, Kak. Ini Mas Irul. Ya. Mas Irul, ini namanya bow. Bow. Ya, bahasa Inggrisnya ini bow atau ini penggeseknya. Alat buat menggeseknya ya. Lengan penggesek ini bow ya. Kemudian dari violin atau Violin. disebut violin karena ini yang kecil. Kalau biola alto disebut viola. Kemudian yang duduk begini namanya cello, tapi ini violinnya. Violin. Bagiannya Kecil, adalah ini kepala, scroll, kepala ya. Ini ada bagian ini, hampir semua seperti itu, sampai kontrabas juga seperti ini. Terus ini ada 4 yang telinganya ini namanya pack. Ini gunanya untuk mengkaitkan senarnya dari sini sampai ke sini ya. Ini pack namanya. Nah, berfungsi juga untuk menyetem. Tapi dibantu lagi nanti ada fine tuning yang ada di sini, yang ada mekaniknya ya. Jadi ini scroll. Nah, terus ini neck, leher. Ya, leher. Kemudian yang hitam ya, di gitar juga punya namanya fingerboard. Fingerboard ini untuk jari berarti, papan jari ya. Oke. Jadi udah scroll, pack, neck, fingerboard, lalu ada stringnya. Stringnya ada 4, paling besar G, D, A, E ya. Kemudian ini bodinya. Ini bodinya ya, body violinnya. Nah, di sini ada menggunakan lubang, namanya lubangnya seperti huruf S tapi seperti huruf F. Ya, F hole. F hole itu adalah khusus untuk alat-alat gesek string. F hole ya. Kemudian di sini ada kayu putih ya. Ini namanya bridge. Apa? Bridge ya. Ini bridge untuk naruh senar-senarnya. Kemudian ada ini yang hitam ini namanya tailpiece. Tailpiece untuk mengkaitkan senar ya. Tailpiece ada tunernya juga. Kemudian di sini ada hitam ini untuk janggut namanya chin rest ya, chin rest. Lalu kemudian di belakang ada tali hitam dari tailpiece untuk mengkaitkan ke bodinya namanya tailguard. Ya, tailguard. Terus kemudian ada kayu yang ditanam ke dalam untuk mengkaitkan ini namanya end pin. Nah, itu bagian-bagian dari biolanya. Jadi senarnya apa tadi? Senar G, senar D, senar A, senar E. Lalu ada pack, ada scroll. Seperti itu, Mas Irul, jelas ya? Ya. Terus? Ini karena kita sudah tahu nih, Pak, ya, tadi bow dan senarnya dan grid dan sebagainya. Oh iya, bownya sebentar. Bownya ini terdiri dari kayu dan ini ada, kalau dulu aslinya pakai buntut kuda. Oh, dulu pakai ini untuk menggesek. Tapi sekarang sudah ada sintetisnya dari plastik, sejenis plastik lah itu. Nah, di sini ada untuk nyetemnya. Oh, ada ini juga bisa ya, supaya kalau nggak dipakai dikendorin, kalau lagi mau dipakai dikencengin. Seperti ini ya. Ya. Ini bow, ini violin ya. Ya, oke. Terus Oke, Pak, ini karena kita sudah tahu, Pak, tentang bow dan violinnya seperti apa. Nah, teman kita Puput ini katanya mau belajar, Pak, tentang biola dan bagaimana cara mainnya. Oke, mau belajar, monggo, yuk silakan. Ini Mbak Puput mau belajar. Oke, silakan. Tolong diambilkan kursi teman-teman supaya bisa. Saya ada di sini. Maaf, sini. Agak di sebelah sini supaya kelihatan. Oke. Ya, saya di sini. Jadi silakan Puput duduk sini. Puput duduk situ, saya duduk situ ya, Pak ya. Ya. Oke. Oke. Yang pertama dari tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu cara megang bownya tadi. Coba. Jadi bownya seperti ini megangnya. Ini seperti ini, yang dua seperti ini, ya. Jadi seperti butterfly gini. Ya. Nah, ini kemudian seperti ini. Ini gunanya untuk nekan, lalu ini penyeimbang seperti ini. Yang benar seperti mau jatuh. Oke. Jangan terlalu ditekan gitu ya, Pak. Tidak. Jangan terlalu ditekan. Oke. Ya. Oke, terus jangan terlalu jauh. Kelingking untuk ini yang penting yang dua ini untuk menyanggah gagangnya. Oke. Angkat sininya jangan lagi. Ini yang angkat. 90 derajat gitu ya, Pak? Ya. Oke. Ini ya bownya. Ya udah. Udah bownya. Sekarang violinnya. Ya.
Oke. Nah, violinnya cara megangnya ini namanya chin rest. Tempat apa tadi? Dagu. Dagu. Jadi dagu kita harus bekerja sama dengan bahu untuk megang violinnya. Coba silakan yuk. Jadi, ayo, ini bahunya ke depan, janggutnya ke sini. Jadi hidung, violin, elbow, ya, elbow. Ya, ini jangan nyangkut ke kemana. Nah, ya, kemudian, ya, silakan. Nah, Oke, Bu. nah, coba. Sekarang senar mana? Nah, cara geseknya di sini, dikembangkan di sini. Oke. Coba ini senar D, tangannya begini, coba. Jangan lepas. Oke. Ya. Oke. Ya. Coba digesek, tangannya jangan turun. Ini tangannya jangan turun. Nah, Biar oke, digesek derajat coba. gitu. Gesek. Ya, nanti dulu. Oke, lagi gesek lagi. Jangan ini harus satu arah. Nah, satu garis. Jangan diangkat, nggak usah diangkat. Balik. Oke. Ya. Oke, sekarang jarinya. Oke, lagi gesek lagi. Dari satu. Loh, kok satu kok langsung tiga? Ulang. Lagi ke bawah. Ayo, coba. Do, re, mi, fa, fa. Kurang kenceng tadi. Malah ketawa dia. Ya, ulang. Jangan ketawa, jangan. Oke, Kak. Ulang. Do ya. Lagi? Ya lagi? Lagi. Sampai fa dari do, re, mi, fa. Lagi sekali lagi. Coba waktu digesek mencetnya yang benar supaya suaranya bunyi. Kalau mencetnya cuma ditempel nggak bunyi dia. Ulang. Oke. Bisa kan? Gimana, Put? Seru banget. Capek. Tapi emang perlu ini ya Pak, usaha ekstra. Jadi kalau mau jago, mau keren kayak teman-teman yang di sini tuh ya kalian kuncinya Latihannya. harus konsisten latihannya. Karena kan apapun yang dilakukan secara rutin pasti hasilnya juga bagus kan ya Pak ya. Udah nggak penasaran ya? Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak Pak. Iya. Oke. Ya. Nah, Coba, Pak. Mas Irol juga mau mungkin, nyoba. Apa? mungkin kita juga mau lihat, Pak. Perform Iya, dari perform Bapak. dari komunitas Oke. Desember. Mungkin lagu wajib atau Oke, bagaimana gitu. ya, lagu Nanti wajib, apa ya? Indonesia Pusaka mungkin atau apa? Indonesia Pusaka boleh. Oke. Bagus ya? Tadi salah bang. Sumpah. Keren banget. Keren banget guys. Jadi mungkin kita juga mau lihat ya Pak dari komunitas Chamber ini performnya seperti apa Pak. Boleh dong Pak? Boleh. Nanti baik. juga lihat dulu ada teman-teman yang latihan tapi mungkin lagi break sebentar. Nanti disiapkan kameranya di sini kita melihat teman-teman yang sudah main berkelompok namanya sudah bermain ensemble, sudah bermain chamber mereka namanya ya. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Terima kasih Bapak. Oke komikers, saat ini di belakang kita sudah ada teman-teman dari komunitas Taman Suropati Chamber. Dan inilah merupakan waktu yang ditunggu-tunggu dan selamat menikmati.
Gimana kalian udah lihat kan tadi penampilan super keren dari komunitas Taman Suropati Chamber. Nah, gimana Bu tadi penampilannya? Penampilan bener-bener Kabel, keren banget loh. Selamat siang Kak Vanes. Siang. Siang Liora. Siang juga. Saya Heri Darmali. Saya Misbah. Udah berapa lama join komunitas ini? 2010 ya. Kebetulan dulu saya di sini. 2010 belajar di sini, kemudian sampai 2011. Di sini 4 bulan. Kalau nggak salah kita gabung itu tahun 2016. Perkembangan dari yang join komunitas chamber ini dari 2007 hingga sekarang Kak. Dari 2007 kita mulainya kecil ya, karena cuma sekitar 5-6 orang yang main bareng. Dan itu benar-benar murni komunitas, jadi kita nggak ada melatih apa-apa, cuma latihan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang makin tertarik dari yang nggak bisa, mau belajar gitu, anak-anak gitu kan. Akhirnya berkembang sampai paling banyak itu sekitar 2016. Itu kita ada 80-90 anggota. Itu salah satu alasannya mungkin ya Pak? Alasannya, jadi anak saya ini kan pemain kontrabas pada waktu itu. Nah, kontrabas itu kan susah nyari grupnya. Jadi kita cari-cari, di sini ternyata ada chamber. Karena satu ini enggak formal, tidak formal ya, saya formal dan belajarnya juga di komunitas. Kemudian waktunya kan juga pas waktu hari libur ya. Jadi daya tarik tersendiri kenapa mereka ingin join komunitas chamber ini? Mungkin yang bikin tertarik adalah karena di open space ya. Biasanya kamu kalau latihan musik itu kan di tempat yang tertutup, kecil, one on one, nervous. Karena tempatnya kayak bagus gitu aja. Sekarang bareng-bareng, temennya banyak. Terus karena kita semi institusi juga, jadi ilmu yang mereka dapetin tuh banyak, gak hanya sekadar main bareng aja. Bisa ketemu teman dari yang mana-mana gitu. Terakhir Kak, cara mengelola komunitas ini tuh seperti apa sih Kak? Kalau mengurus atau mengelola komunitas ini agak sulit ya, karena kita enggak murni semua orang yang ada di sini dengan tujuan yang sama gitu. Ada yang memang ingin membesarkan komunitas, ada yang hanya ingin belajar. Untuk kesan dari kakak-kakak yang ngajar komunitas ini tuh kayak gimana? Seru sih, baik. Baik juga kakaknya asik. Instruktur ini atau yang melatih, mereka punya silabus yang khusus, pelajaran yang tertata gitu untuk anggota-anggota biar mereka bisa dapat ilmu juga, bisa have fun juga. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Komikers, sayang banget kesempatan kita cukup sampai di sini aja. Dan jangan lupa nih kalian untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung kepada komunitas Taman Suropati Chamber, langsung dapat bergabung pada hari Minggu di Taman Suropati. Dan untuk informasi lebih jelasnya kalian bisa lihat nanti di bawah sini ya guys. Nah terus stay tune untuk tahu tentang komunitas unik yang ada di Indonesia. Tentunya hanya ada di Komik. Dan kita pasti nggak nutup ini cuman sekedar basa-basi aja nih. Jadi kita mau ngasih kenang-kenangan untuk komunitas Suropati Chamber. Bapak, maaf Pak. Waduh, apa nih? Terima kasih. Oke, Taman Suropati Bajoy. Terima kasih kembali. Baik Pak, kita foto dulu kali ya Pak. Ya. Ada lagi. Baik Pak, dan sekarang kita ada aba-aba dari komunitas unik Pak. Ya. Kalau nanti saya bilang komik, Bapak bilang komunitas unik. Oke. You and me, be unique on your own, gitu ya Pak. Ya. Oke. Kita mulai ya Pak. Oke. Komik Komunitas unik, you and me, be unique on your own.